Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Lianabila, NIM 256131114. Prodi saya adalah Prodi Farmasi. Di sini saya akan mereview buku tentang buku Puncak Ilmu adalah Akhlak. Penulisnya adalah Irwan Sutiawan, SPDI, MPD, Laura Hamdarida, SPD, Ab Effendi, SPDI, dan Surmadi, SAG. Bab 1. Konsep dasar akhlak Islami. Mengutip dari ucapan Imam Ali bin Abu Thalib, puncak ilmu adalah akhlak. Ungkapan ini menunjukkan betapa pentingnya akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Seberapa cerdas dan berilmu seorang individu, namun jika tidak memiliki akhlak yang baik, maka hal itu tidak akan memberikan manfaat yang maksimal bagi dirinya maupun orang lain. Definisi akhlak. Kata akhlak berasal dari kata khuluq dalam bahasa Arab yang berarti perilaku. Secara harfiah, akhlak berasal dari rangkaian huruf khalaqa yang berarti menciptakan, yang menghubungkan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluknya. Secara umum, pembahasan mengenai akhlak mencakup perilaku manusia dan etika manusia, baik dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun hubungannya dengan sesama manusia. Bahwa akhlak adalah sebuah karakteristik atau sifat yang melekat pada diri seseorang dan dapat melahirkan perbuatan-perbuatan yang mudah dilakukan tanpa harus terfikir terlebih dahulu. Selanjutnya, bab kedua, sifat-sifat akhlak mulia. Bab ini berisikan kejujuran. Dalam pergaulan, kejujuran menjadi salah satu sifat utama yang sangat penting. Namun, seringkali makna jujur hanya diartikan secara dangkal, sehingga belum menyentuh makna jujur secara menyeluruh. Dalam bahasa Arab, kejujuran disebut dengan kata syidik, yang berarti benar dan dapat dipercaya. Artinya, kejujuran mengacu pada kata dan tindakan yang sesuai pada kenyataan. Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya kejujuran, sebagaimana beliau menyatakan, berpeganglah pada kejujuran, karena kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan pada surga. Seseorang terus-menerus jujur dan berusaha untuk jujur, hingga dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Berhati-hatilah terhadap kebohongan, karena kebohongan akan mengantarkan pada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Seseorang terus-menerus berbohong dan berusaha untuk berbohong hingga dia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis di atas menegaskan bahwa kejujuran akan membawa manusia kepada kebaikan, yang pada akhirnya mengantarkan dia masuk ke dalam surga. Sebaliknya, kebohongan dan dusta mengarah pada perbuatan yang jahat, yang pada akibatnya mengakibatkan hukuman yang sangat perih di neraka. Selanjutnya ada amanah. Kata amanah diartikan sebagai sikap tanggung jawab. Bila seseorang memiliki tanggung jawab pada setiap tugasnya, maka ia akan dipandang menjadi sosok yang amanah. Secara harfiah, amanah berasal dari kata al-amanah yang memiliki arti ketenangan jiwa dan bebas dari rasa takut. Secara bahasa, amanah dapat diartikan sebagai sesuatu yang dipercayakan. Terdapat 3 jenis dalam amanah, yaitu amanah kepada Allah, amanah kepada sesama manusia, dan amanah kepada diri sendiri. Selanjutnya ada tawakal. Tawakal berasal dari kata wakala yang mengandung arti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan urusan kita kepada hak lain, dengan tujuan mencapai kebaikan dan menghindari kerugian. Tawakal dapat diartikan sebagai menyerahkan sesuatu urusan kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segala hal. Tawakal dilakukan setelah manusia berusaha semaksimal mungkin, sehingga tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dianjurkan jika seseorang menyerahkan segala urusan kepadanya sebelum melakukan usaha sebaik mungkin. Pentingnya untuk dipahami bahwa tawakal tidak hanya sekedar pasrah, tetapi juga harus disertai dengan melakukan usaha. Oleh karena itu, usaha yang dilakukan dengan anggota badan untuk meraih sebab-sebab tersebut adalah ketaatan kepada Allah, sementara tawakal dengan hati adalah bentuk keimanan kepadanya. Ikhlas menurut KBBI memiliki definisi adalah bersih hati atau tulus hati. Dalam konteks ajaran Islam, ikhlas merupakan esensi dari setiap amal perbuatan. Ikhlas dalam akhlakul karimah adalah hasil dari ihsan, yaitu keyakinan bahwa segala yang kita lakukan diketahui dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri ikhlas adalah sebagai berikut. Yang pertama, dia tidak suka dipuji. Yang kedua, tidak berambisi menjadi pemimpin. Yang ketiga, mendengarkan nasihat. Sehingga dapat disimpulkan ciri-ciri ikhlas disebutkan di atas mencakup sikap rendah hati, ketulusan niat, keterbukaan terhadap nasihat,
ketenangan dalam menghadapi pujian dan hinaan, serta sikap tidak membanggakan atau mengharapkan pengakuan atas amal yang telah dilakukan. Sabar. Sabar adalah kemampuan menahan diri dan keinginan dan emosi, serta tetap bertahan dan tidak mengeluh ketika menghadapi kesulitan atau musibah. Sehingga untuk memiliki sikap sabar, diperlukan kelapangan hati dan ketabahan, karena keduanya saling terkait dan diperlukan untuk mengikuti jalan Allah. Menahan diri dari godaan dan godaan untuk melakukan perbuatan dosa adalah bagian dari rangkaian kesabaran yang harus kita miliki. Kita harus selalu ingat bahwa Allah senantiasa mengawasi setiap tindakan kita. Dengan sabar, kita dapat menghindari maksiat dan mempertahankan kesucian hati serta keberkahan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, bersungguh-sungguh dalam belajar. Bersungguh-sungguh dalam belajar adalah hal penting bagi siapapun yang menginginkan keberhasilan dalam bidang ilmu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dengan bersungguh-sungguh dalam belajar, kita akan mendapatkan keutamaan dan kemudahan dari Allah, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Selanjutnya, bab ketiga adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak terhadap Allah adalah segala perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang ditujukan kepada Allah. Yang pertama, mensucikan Allah dan memujinya. Yang kedua, bertawakal dan berserah diri kepada Allah. Yang ketiga, berbaik sangka kepada Allah. Selanjutnya, bagian keempat, yaitu akhlak kepada Rasulullah SAW. Berakhlak kepada Rasulullah SAW memiliki inti sejauh mana manusia mau mengikuti tuntunan yang beliau sampaikan dalam Al-Quran dan Sunnah. Semakin dekat seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya, maka semakin kuat bukti bahwa seseorang tersebut berakhlak kepada Rasulnya. Berikut adalah penjelasan lebih spesifik mengenai akhlak kepada Rasul. Yang pertama adalah membenarkan apa yang disampaikan. Yang kedua, mengikuti syariatnya. Selanjutnya, memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Selanjutnya, bagian 5 adalah akhlak kepada kedua orang tua. Ketaatan kepada orang tua dinamakan biru al-walidain, yang berarti berbakti kepada orang tua. Menjaga akhlak terhadap orang tua dapat dilakukan dengan cara menghormati, berbicara dengan kasih sayang, dan memenuhi kebutuhan mereka sesuai kemampuan kita. Kita juga dianjurkan untuk berbicara dengan baik kepada mereka, rendah hati, dan menghormati mereka sebagaimana mereka telah mendidik kita sejak kecil. Kita dilarang mengucapkan kata-kata yang marah, melecehkan, atau kejam terhadap orang tua, terlepas dari seberapa banyak atau sedikit perhatian yang mereka berikan kepada kita. Kita harus menggunakan kata-kata yang baik, manis, dan penuh rasa hormat saat berbicara dengan mereka. Selanjutnya, bagian 6 yaitu akhlak kepada Al-Quran. Al-Quran adalah sebagai kitab suci dalam agama Islam dan sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Memiliki waktu istimewa. Salah satu hal yang disarankan untuk berinteraksi dengan Al-Quran adalah pada saat sepertiga malam terakhir, malam hari, waktu fajar, dan waktu senggang di siang hari. Yang kedua, memilih tempat yang sesuai. Disarankan untuk membaca Al-Quran di tempat yang tenang dan bebas dari gangguan agar dapat fokus dan merenungkan makna yang terkandung dalam Al-Quran. Selanjutnya, posisi tilawah yang penuh ketundukan. Saat membaca Al-Quran, disarankan untuk menghadirkan perasaan tunduk dan pasrah di hadapan Allah. Lalu, keadaan fisik yang suci. Disunahkan untuk berada dalam keadaan suci secara fisik, dalam berwudu atau mandi junub jika diperlakukan, sebelum membaca Al-Quran. Selanjutnya adalah bagian terakhir, yaitu bagian 7, atau bab 7, akhlak dalam keluarga. Menurut Siti Rahma, untuk mewujudkan keharmonisan dalam keluarga, setiap anggota keluarga perlu memiliki sikap-sikap berikut. Yang pertama, memiliki sikap tanggung jawab. Yang kedua adalah kerjasama. Yang ketiga adalah kasih sayang. Yang keempat adalah disiplin. Dan yang kelima adalah perhitungan dan keseimbangan. Dalam ajaran Islam, keluarga dibentuk melalui pernikahan yang didasari oleh cinta, kasih sayang, keikhlasan, dan ibadah. Pernikahan ini menjadi landasan bagi keluarga yang saling memahami, melengkapi, saling mengorbankan dengan tulus, dan memiliki kesabaran dalam menciptakan kebahagiaan. Buku ini adalah buku yang menggabungkan konsep ilmu pengetahuan dengan akhlak, menekankan bahwa puncak dari segala ilmu adalah perilaku yang baik. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami bahwa ilmu tanpa akhlak hanya akan menjadi hampa dan kurang bermanfaat.
Gaya penulisannya sangat mudah untuk dipahami, memadukan dalil-dalil agama dengan contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini dapat menjadi penolong bagi mereka yang ingin memperdalam ilmu agama dan bagi mereka yang ingin memperbaiki perilaku sehari-hari. Secara keseluruhan, buku Puncak Ilmu Adalah Akhlak memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya mengintegrasikan akhlak dalam kehidupan kita, jadikan sebagai bacaan yang bermanfaat untuk semua kalangan. Selain itu, juga dapat memberikan eh, pertolongan penting bagi mereka yang ingin menjalani kehidupan yang seimbang antara ilmu dan akhlak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.